Halo Sobat Tani. Jika mendengar kata jarak, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin Anda membayangkan minyak yang keras, atau tanaman liar di pinggir pagar. Tapi tahukah Anda, tanaman sederhana bernama jarak pagar, Jatropha curcas, ini menyimpan sejarah, rahasia energi, dan potensi pertanian yang luar biasa? Dari akar yang menahan bumi, hingga biji yang mengandung minyak berharga, jarak pagar adalah pahlawan yang sering terlupakan. Video ini akan membongkar tuntas semua tentang jarak pagar, dari asalnya, sejarah kelamnya, hingga panduan praktis bagaimana Anda bisa memanfaatkannya sebagai pupuk dan pestisida alami di kebun Anda sendiri. Mari kita mulai petualangan kita. Mari kita telusuri akarnya. Jarak pagar berasal dari wilayah Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman ini disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Asia dan Afrika, oleh pelaut Portugis sekitar abad ke-16. Kenapa bisa menyebar begitu cepat? Karena jarak pagar adalah tanaman yang sangat tahan banting, mampu tumbuh subur di lahan kering dan marginal. Namun, di Indonesia, sejarah jarak pagar paling ikonik terjadi pada tahun 1942 saat masa penjajahan Jepang. Jepang melihat potensi besar pada biji jarak sebagai sumber bahan bakar dan pelumas militer. Masyarakat dipaksa menanamnya secara masif. Kisah ini menjadikan jarak pagar sebagai simbol mobilisasi energi di masa perang. Setelah era itu, ia sempat dilupakan, sebelum kembali dilirik di awal tahun 2000-an sebagai solusi biodiesel nasional, karena bijinya mengandung minyak yang sangat tinggi, menjadi alternatif ramah lingkungan pengganti solar. Keajaiban jarak terletak pada multifungsinya. Meskipun kita harus selalu ingat, biji jarak pagar itu beracun dan tidak untuk dikonsumsi. Untuk kesehatan dan kosmetik, minyak dari kerabatnya, jarak kepiar, Ricinus communis, yang sudah diolah dan dikenal sebagai castor oil, adalah komoditas global. Minyak ini kaya asam risinoleat yang berfungsi sebagai pencahar, laksatif, serta pelembab yang populer untuk pertumbuhan rambut, penebalan alis, dan perawatan kulit. Obat tradisional, luar daun jarak pagar dimanfaatkan sebagai obat luar, tapal. Ketika dihangatkan dan diolesi minyak kelapa, tapal ini dipercaya meredakan demam, rematik, nyeri sendi, hingga mengatasi masalah kulit seperti kurap dan eksim. Ramuan tradisional dari tanaman jarak, khususnya daun jarak pagar, Jatropha curcas, memang sering digunakan sebagai obat luar, kompres atau tapal, untuk meredakan berbagai keluhan kulit dan nyeri. Berikut adalah panduan spesifik dan tahap demi tahap pembuatan ramuan kompres atau tapal untuk kondisi yang Anda sebutkan. 1. Kompres daun jarak untuk demam, rematik, dan nyeri sendi. Metode ini mengandalkan sifat antiinflamasi dan efek hangat dari daun jarak yang dipanaskan. Bahan yang diperlukan, daun jarak pagar segar, Jatropha curcas May 10 lembar, sesuaikan dengan luas area yang akan dikompres. Minyak pelarut, minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak kayu putih secukupnya. Tahap pembuatan dan penggunaan, cuci bersih, cuci semua daun jarak hingga bersih dari kotoran. Oleskan minyak, olesi permukaan setiap lembar daun jarak dengan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun. Minyak membantu menghantarkan panas dan menambah efek melembabkan. Pemanasan, pelayuan cara tradisional. Panaskan daun satu persatu di atas api kecil, lilin, atau lampu minyak. Jangan sampai gosong, cukup layu dan terasa hangat saat disentuh. Cara modern, Anda juga bisa menumpuk daun dan memanggangnya sebentar di wajan datar tanpa minyak, dry pan, atau mengukusnya sebentar hingga layu. Aplikasi, tapal kompres untuk demam. Tempelkan daun hangat di dahi, punggung, dan perut, terutama pada anak-anak. Untuk rematik nyeri sendi, tempelkan daun hangat langsung di area sendi atau otot yang sakit. Perkuat kompres, opsional agar panas bertahan lama dan daun tidak mudah lepas, tutup tapal daun tersebut dengan perban atau kain hangat. Waktu kompres, biarkan selama minimal 30 menit atau hingga daun mendingin dan rasa sakit berkurang. Ulangi 2-3 kali sehari. 2. Ramuan daun jarak untuk kurap dan eksim, masalah kulit jamur. Metode ini memanfaatkan getah atau kandungan antibakteri dan anti jamur yang terdapat pada daun jarak. Bahan yang diperlukan, daun jarak pagar segar, 5-7 lembar. Minyak kelapa murni, 2 sendok makan.
Tahap pembuatan dan penggunaan. Haluskan daun, tumbuk atau blender daun jarak segar hingga menjadi pasta. Campur dengan minyak. Campurkan pasta daun jarak dengan 2 sendok makan minyak kelapa murni. Aduk rata. Persiapan kulit. Bersihkan area kurap atau eksim dengan air hangat dan keringkan dengan handuk lembut. Aplikasi ramuan. Oleskan pasta daun jarak dan minyak kelapa ini secara merata dan tebal pada area kulit yang terkena kurap atau eksim. Waktu aplikasi, biarkan ramuan menempel selama 30 menit hingga 1 jam, lalu bilas dengan air bersih. Lakukan 1 kali sehari. Peringatan penting, keamanan dan penggunaan, hanya untuk penggunaan luar, daun jarak pagar, Jatropha curcas, dan getahnya mengandung zat toksik. Ramuan ini hanya aman untuk penggunaan luar, kulit, dan tidak boleh diminum atau digunakan pada luka terbuka yang besar dan berdarah. Uji sensitivitas. Sebelum mengaplikasikan pada area yang luas, oleskan sedikit ramuan pada bagian kecil kulit, misalnya di pergelangan tangan, untuk memastikan Anda tidak mengalami reaksi alergi atau iritasi. Perbedaan jarak. Minyak untuk diminum. Laksatif adalah castor oil dari biji jarak kepiar, Ricinus communis, yang sudah diproses pabrik, bukan daun jarak pagar yang digunakan untuk kompres ini. Konsultasi medis. Untuk kondisi kronis seperti eksim dan rematik parah, penggunaan ramuan tradisional harus melengkapi pengobatan medis, bukan menggantikannya. Konsultasikan kondisi Anda dengan profesional kesehatan. Castor oil adalah bahan utama karena kaya akan asam risinoleat, asam lemak unik yang berfungsi sebagai agen antibakteri, antiinflamasi, dan humektan, penahan kelembapan, yang kuat. 1. Ramuan untuk pertumbuhan dan penebalan rambut, Hair Growth Serum. Ramuan ini efektif untuk merangsang sirkulasi darah di kulit kepala, menutrisi folikel rambut, dan mengurangi kerontokan. A. Persiapan bahan-bahan fungsi dosis minyak jarak, castor oil, agen utama penumbuh dan penguat rambut. 2 sendok makan minyak pelarut, carrier oil, untuk mengencerkan minyak jarak yang sangat kental. 2 sendok makan. Minyak esensial, opsional, untuk aroma, dan stimulasi tambahan, misal, rosemary, peppermint, atau lavender. 5 tetes. Pilihan minyak pelarut, minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak almond. Pilihannya tergantung pada preferensi aroma dan daya serap. B. Tahap pembuatan dan penggunaan pengenceran minyak dasar. Campurkan minyak jarak dan minyak pelarut, misalnya minyak kelapa, dalam mangkuk kecil. Perbandingan ideal adalah 1:1 agar mudah diaplikasikan. Penghangatan. Opsional, hangatkan campuran minyak sebentar, sekitar Oktober 15 detik, di dalam microwave atau dengan metode double boiler, mangkuk di atas air panas. Minyak hangat membantu membuka pori-pori kulit kepala. Tambahkan esensial, teteskan 5 tetes minyak esensial, misalnya rosemary, ke dalam campuran. Aduk rata. Aplikasi ke kulit kepala. Gunakan ujung jari atau kuas pewarna rambut yang bersih untuk mengoleskan ramuan langsung ke kulit kepala dan akar rambut, bukan pada batang rambut secara keseluruhan. Fokuskan pada area yang tipis atau jarang. Pijatan. Pijat kulit kepala secara lembut dengan gerakan memutar selama 5 hingga 10 menit. Pijatan ini krusial untuk meningkatkan aliran darah, membantu penyerapan minyak, dan menstimulasi folikel. Inkubasi. Tutup rambut dengan shower cap atau handuk hangat. Biarkan ramuan bekerja selama minimal 1 jam, atau idealnya semalam suntuk. Pencucian. Keramaslah 2 kali menggunakan sampo untuk memastikan minyak yang sangat kental terangkat sepenuhnya. Frekuensi. Lakukan perawatan ini 1 hingga 2 kali seminggu. 2. Ramuan untuk penebalan alis dan bulu mata. Ramuan ini memanfaatkan kekentalan dan nutrisi castor oil untuk menutrisi bulu mata dan alis, membuatnya tampak lebih tebal dan panjang. A. Persiapan bahan minyak jarak, castor oil, murni, secukupnya. Wadah minyak, wadah bekas maskara yang sudah dicuci bersih, atau botol kecil berpenutup rapat. Aplikator, sikat maskara bersih, atau cotton bud, kapas lidi. B. Tahap pembuatan dan penggunaan pengemasan. Masukkan castor oil murni ke dalam wadah bekas maskara, jika ada. Aplikasi alis.
Ambil sedikit minyak dengan aplikator, lalu sikat alis dari pangkal hingga ujung, searah pertumbuhan rambut. Aplikasi bulu mata. Oleskan minyak pada bulu mata seperti menggunakan maskara. Berhati-hatilah agar minyak tidak masuk ke mata. Cukup aplikasikan pada pangkal dan batang bulu mata. Waktu ideal, lakukan aplikasi ini setiap malam sebelum tidur. Pembersihan, bersihkan sisa minyak di pagi hari saat mencuci muka. 3. Ramuan untuk pelembab kulit. Body Face Oil. Castor oil memiliki sifat pelembab, emollient, yang sangat baik untuk mengatasi kulit kering dan masalah kulit. A. Persiapan bahan castor oil murni. 1 bagian. Minyak pembawa lain. 1 bagian, misalnya jojoba oil atau rosehip oil untuk wajah, atau minyak kelapa untuk tubuh. B. Tahap pembuatan dan penggunaan pencampuran. Campurkan kedua minyak dalam botol aplikator. Pengenceran wajib dilakukan karena castor oil terlalu berat untuk diserap kulit wajah secara murni. Aplikasi lokal, flek bekas luka untuk mengatasi bekas jerawat, flek hitam, atau stretch mark. Oleskan campuran minyak di area tersebut dan pijat perlahan selama 1-2 menit. Pelembab wajah, oleskan 1 atau 2 tetes saja di telapak tangan, hangatkan, lalu tepuk-tepuk lembut ke seluruh wajah sebagai pelembab malam. Kompres kulit kering eksim. Untuk area kulit yang sangat kering, eksim, atau tumit pecah-pecah, oleskan castor oil murni atau yang diencerkan, lalu tutup area tersebut dengan kain atau kaos kaki semalaman, metode okklusion, untuk memaksimalkan hidrasi. Peringatan keamanan: gunakan minyak komersial. Selalu gunakan castor oil yang dibeli dari apotek atau toko kosmetik yang terpercaya, berasal dari Ricinus communis. Minyak ini telah diproses untuk menghilangkan racun risin sehingga aman untuk penggunaan luar. Jangan gunakan minyak dari jarak pagar. Tidak disarankan untuk mengekstrak minyak sendiri dari biji jarak pagar, Jatropha curcas, untuk kosmetik atau konsumsi, karena bijinya mengandung racun kursin yang berbahaya. Uji tempel. Selalu lakukan uji tempel pada sedikit kulit, misalnya di belakang telinga atau siku, selama 24 jam sebelum mengaplikasikan ke seluruh area kulit atau kepala untuk mendeteksi kemungkinan reaksi alergi atau iritasi. Bagi hewan, bungkil jarak berpotensi menjadi pakan ternak setelah melalui proses pengolahan ketat untuk menghilangkan racun kursin dan forbol ester di dalamnya. Inilah bagian yang paling penting bagi petani. Bagaimana kita memasukkan jarak pagar ke dalam sistem perkebunan kita. Kita fokus pada 2 kegunaan utama. A. Pupuk organik cair, POC, dari bungkil jarak manfaat. Bungkil jarak kaya nitrogen dan fosfat, nutrisi penting untuk kesuburan tanah. Langkah pembuatan: pupuk cair. Siapkan bahan: 5 kg bungkil biji jarak, 10 liter air, 100 gram gula merah molase, dan 100 ml M4. Fermentasi: campurkan semua bahan dalam wadah tertutup. Aktifkan M4 dengan molase terlebih dahulu. Inkubasi: diamkan selama 15 hingga 20 hari. Buka tutupnya setiap 2 hari untuk membuang gas. Aplikasi: setelah disaring, encerkan POC dengan perbandingan minimal pukul 1:10, 1 bagian POC, 10 bagian air. Siramkan larutan encer ini ke sekitar perakaran tanaman setiap 7-14 hari. B. Pestisida nabati dari biji jarak manfaat. Mengandung resin dan alkaloid yang efektif mengendalikan hama pengisap, ulat, dan nematoda di tanah. Langkah pembuatan: haluskan, tumbuk 1 kg biji jarak yang sudah dikupas hingga halus. Rendam, campurkan bubuk biji dengan 5 liter air dan 1 sendok makan deterjen cair, sebagai perekat. Saring, rendam selama 12-24 jam, lalu saring. Ini adalah larutan induk. Aplikasi: encerkan larutan induk, 1 liter induk dicampur 5 liter air. Semprotkan pada sore hari ke seluruh bagian tanaman, terutama di bawah daun. Ulangi 3-7 hari sekali sesuai tingkat serangan hama. Terakhir, jangan lupakan peran vital akar jarak pagar. Dengan sistem akar tunggangnya yang kuat, jarak pagar adalah salah satu tanaman terbaik untuk konservasi tanah. Menanamnya sebagai pagar hidup di lahan miring mencegah erosi dan menjaga lapisan tanah subur. Selain itu, sisa ranting dan batang dapat dicacah menjadi mulsa untuk menjaga kelembapan, sekaligus menambah bahan organik tanah.
Berikut adalah rincian mengenai bagian tanaman jarak lain yang bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan bagian lain tanaman jarak untuk pertanian. 1. Akar. Sistem perakaran, akar jarak, terutama jarak pagar, adalah aset lingkungan yang sangat berharga. Fungsi. Konservasi tanah dan air. Cara penggunaan. Menanam jarak pagar sebagai tanaman pagar hidup atau tanaman pembatas penahan erosi. Detail. Jarak pagar memiliki sistem akar tunggang yang kuat dan dalam. Ketika ditanam di pinggir lahan, lahan miring, atau di antara teras ring, akar ini berfungsi sebagai jangkar alami yang menahan tanah dari erosi akibat air hujan dan angin. Manfaat. Tanaman ini membantu meningkatkan infiltrasi air, penyerapan air ke dalam tanah, dan menjaga agar lapisan tanah atas yang subur tidak terbawa arus. Ini sangat penting di lahan kering atau lahan yang rentan terhadap degradasi. 2. Getah, lateks. Getah yang keluar dari batang atau tangkai daun jarak memiliki kandungan senyawa aktif yang bersifat anti hama. Fungsi, fungisida dan insektisida kontak sederhana. Cara penggunaan, pengendalian penyakit dan hama skala kecil. Detail, getah jarak mengandung senyawa seperti saponin dan flavonoid yang memiliki sifat anti jamur. Dalam praktik tradisional, getah murni kadang digunakan langsung. Aplikasi langsung. Hama pengisap kutu ambil getah yang keluar saat batang dipatahkan. Oleskan sedikit getah tersebut menggunakan cotton bud pada koloni hama tertentu, misalnya kutu putih, atau area yang terinfeksi jamur. Peringatan, penggunaan getah murni harus sangat hati-hati karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia. 3. Batang dan ranting, biomasa. Batang, ranting, atau sisa pangkasan daun jarak memiliki kegunaan struktural dan nutrisi. Fungsi, bahan kompos, mulsa, dan pakan ternak setelah diolah. Cara penggunaan. Kompos dan mulsa. Batang dan ranting dapat dicacah dan digunakan sebagai bahan baku kompos untuk menambah bahan organik tanah. Daun dan ranting kering juga dapat disebar di permukaan tanah sebagai mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, menekan gulma, dan perlahan-lahan melepaskan nutrisi ke dalam tanah saat terurai. Biobriket. Di beberapa daerah, kayu dari batang jarak yang sudah tidak produktif juga dimanfaatkan untuk dijadikan biobriket, bahan bakar padat, sebagai sumber energi rumah tangga atau industri kecil. Ringkasan pemanfaatan jarak pagar. Bungkil biji pupuk organik cair, padat, NEP tinggi. Fermentasi Riktaro encerkan siram semprot. Biji, ekstrak, pestisida nabati, insektisida nematisida, tumbuk rendam saring encerkan semprot. Akar konservasi tanah, anti erosi, ditanam sebagai pagar hidup atau tanaman pembatas. Getah fungisida insektisida kontak lokal oleskan langsung pada hama penyakit tertentu. Ranting batang mulsa, bahan kompos, biobriket cacah dan tebarkan di permukaan tanah. Penggunaan berbagai bagian tanaman jarak ini memungkinkan Anda menciptakan siklus tertutup dalam perkebunan, di mana limbah dari satu proses, ekstraksi minyak, menjadi input, pupuk pestisida, untuk proses lainnya. Jadi, jelas bahwa jarak pagar bukan sekadar tanaman liar. Ia adalah aset berkelanjutan, sumber energi, obat tradisional, dan kunci untuk tanah yang lebih sehat. Di video berikutnya kami akan sedikit membedah khasiat tanaman jarak pagar untuk kesehatan khususnya kesehatan lelaki. Jadi jangan lupa nonton terus video-video dari kami. Sudah siap mencoba budidaya jarak pagar atau mengolah bungkilnya? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe untuk konten pertanian yang lebih inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.